Jumpa kembali teman-teman. Selamat pagi. MDT Journey Inspiration of Life. Saya mencoba sharingkan pagi ini. Ini menyangkut pasutri gitu. Ini urusan pasangan suami istri gitu. Ada kaitannya dengan pasutri. Butuh pengertian yang sama dan pengertian yang sama bagi pasutri tentang yang terkait dengan berkat Tuhan itu. Ini yang kesaksian yang mungkin bisa menjadi satu input, satu saran, satu masukan bagi teman-teman pasutri gitu. Tingkat pengertian akan firman akan berdampak kepada tingkat iman gitu. Itu seperti nyambung gitu. Jadi tingkat pengertian firman yang berbeda itu nanti akhirnya juga akan berbeda ke dalam tingkat iman gitu. Jadi alangkah sulitnya tingkatan pengertian akan firman dan iman jika dalam terjadi dalam pasangan suami istri. Ini sangat sulit sekali loh. Bagaimana caranya kesamaan tingkat gitu, kesamaan tingkat pengertian akan firman, akan iman gitu antara pasutri, pasangan suami istri. Ini tidak mudah gitu, selalu banyak berbedanya gitu. Dari mulai bagaimana kemampuan gitu untuk mengenal, mengerti, dan ya terutama yang melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang keberaniannya juga sangat berbeda. Di mana yang namanya pasutri, pasangan suami istri, di satu pihak terikat aturan akan janji pernikahan yang harus bersatu. Di ikatan, dari mulai ikatan legal hukumnya di KUA, ya dari mulai ikatan di tempat ibadat gitu, ya ada ikatan juga dari mulai di firman. Itu pasutri itu harus bersatu gitu, harus, khususnya pasutri, pasangan suami itu harus bersatu. Nah, tetapi di dalam praktek pengertian firman dan iman ini kan tidak bisa. Ini kan tergantung dari pribadi si suami dan si istri. Nah, ini yang jadi rame gitu. Kadang-kadang jadi timbul konflik, ya timbul kendala akhirnya gitu. Perbedaan akan semakin terasa jika pasangan suami istri hidup dalam aktivitas yang sama. Misalnya kalau memang di satu organisasi yang sama, atau di dalam satu aktivitas sosial yang sama, atau di dalam soal usaha yang sama gitu, itu akan lebih berasa lagi gitu, akan bisa lebih menimbulkan konflik lagi, karena memang perbedaan ini gitu, perbedaan pengertian dan perbedaan urusan iman tadi gitu. Jadi kalau kita yang satu ibu rumah tangga, yang satu misalnya kerja atau usaha gitu. Sebaliknya misalnya si suami satu saat misalnya sebagai bapak rumah tangga, istrinya yang di kerja atau di usaha, itu lebih baik karena tidak ada, untuk konflik itu minimal pengertian firman dan iman yang berbeda itu karena tidak satu tempat, tidak satu, kadang-kadang jadi nggak berbenturan. Nah, yang lebih konyol lagi apabila sudah pengertian firmannya tidak satu tingkat, pengertian imannya tidak satu tingkat, sedangkan kerjanya harus dalam satu wadah gitu, satu tempat, satu aktivitas. Ada pihak ketiga yang masuk gitu. Nah, pihak ketiga ini misalnya orang yang dominan, orang yang pegang peran gitu. Berarti kan otomatis kan akan terjadi tiga tuh antara si suami istri dan pihak ketiga ini. Ini yang lebih bikin ribut lagi gitu. Karena kalau seandainya pihak ketiga ini lebih cocok dengan keputusan pihak suami, pihak istri pasti ribut gitu. Sebaliknya kalau pihak ketiga ini lebih cocok dengan pihak istri, pasti si pihak suami ini ribut. Nah, waktu terjadi seperti ini, ada pihak ketiga, akhirnya mulai bisa sampai masuk keributannya, bukan cuma di urusan usaha atau kerja saja, bisa berlanjut ke urusan keluarga gitu. Karena seolah-olah pihak suami
kok milih pihak ketiga? Ada kesan kan pasti pihak istri kan nggak suka gitu. Sebaliknya juga sama, apabila pihak ketiga itu lebih memihak ke pihak istri, pasti suami juga akan kesel gitu. Ini kok jadi lebih milih sana daripada, padahal kan gue suaminya, kata yang istri, padahal kan gue istrinya. Nah ini ributnya akhirnya karena ada pihak ketiga. Jadi kalau seandainya pria gitu, suami gitu, maka kalau si pihak ketiga, maksudnya kalau pihak ketiga ini adalah pria, otomatis nanti dampaknya ke suami gitu, ke urusan pribadinya suami. Tapi apabila pihak ketiga ini adalah wanita, maka berdampak juga ke istri gitu. Jadi konyol, udah kacau gitu. Jadi ini yang mesti Pak Sutri sadari dari awal itu, bahwa kalau kerja bersama dalam satu aktivitas ini, aktif bersama dalam satu aktivitas ini, ya antara pasangan suami istri bisa timbulkan seperti ini. Jadi kalau belum tingkatnya mendekati hampir sama sih, sepertinya terlalu beresiko gitu kalau sampai kita paksakan seperti itu. Maka jika masih ada jurang perbedaan pengertian firman dan iman, saya sarankan lebih baik pasangan suami istri tidak aktif dalam satu aktivitas gitu, dalam satu aktivitas secara bersama, karena akan lebih bebani masalah-masalah tambahan, baik aktivitasnya bahkan sampai ke keluarganya gitu. Jadi rasanya banyak ruginya daripada untungnya kalau seperti itu. Lain cerita apabila tingkat pengertian firman dan tingkat pengertian iman itu, tingkat iman itu Pak Sutri itu sudah saling mendekati. Rasanya betapa bagusnya, betapa harmonisnya jika suami istri bisa bekerja atau aktif dalam satu aktivitas yang sama. Tapi kalau belum sama, belum tingkat pengertian iman dan tingkat pengertian firman dan iman itu belum mendekati, rasanya terlalu riskan gitu untuk bisa hidup bersama di dalam aktivitas yang sama dan di dalam satu wadah aktivitas. Lebih baik masing-masing sendiri saja gitu. Kalau misalnya memang siswa istri sebagai ibu rumah tangga, sepertinya lebih baik gitu. Jadi si suami aja lah suruh yang mencari nafkah gitu. Atau sebaliknya gitu. Kalau seandainya pihak istri yang mencari nafkah, ya mungkin lebih baik suaminya yang jadi bapak rumah tangga atau ke aktivitas sosial atau rohani saja, mungkin lebih baik begitu gitu. Jadi bisa saling support. Tapi kalau seandainya suami dan istri sudah level tingkat imannya sudah hampir sama dan pengertian firmannya hampir sama, ya nggak apa-apa, bersama sepertinya juga malah mungkin jadi lebih kuat kali, lebih baik karena memang saling mengisi gitu. Jadi pengalaman saya untuk bagi Pak Sutri gitu, Pak Sutri itu khususnya Pak Sutri muda, coba direnungi gitu apa yang saya sharingkan pagi ini, siapa tahu bisa jadi masukan buat suami dan istri sehingga dalam hidup itu bisa lebih harmonis. Jangan sampai gara-gara urusan aktivitas yang bukan keluarga ya, aktivitas di dalam satu aktivitas yang sama itu malah jadi membebani dan ujung-ujungnya tidak mencapai keharmonisan keluarga gitu. Pagi ini saya coba input ini, mudah-mudahan bisa mengerti, bisa ditangkap oleh Pak Sutri muda, pasangan suami istri yang muda, sehingga bisa ada guna, minimal hati-hati lah caranya bagaimana. Kalaupun sudah terjadi dalam satu aktivitas, yang minimal uber dah pengertian firmannya, kita Anda uber bareng-bareng suami dan istri, dan tingkat iman Anda juga cuma uber gitu supaya semakin imbang gitu. Nah kalau sudah berdua imbang ya oke, nggak ada masalah. Oke, teman-teman, mungkin pagi ini cukup begini dulu. See you, bye bye.